Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang pertama-tama saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Baharwain HMSPDI selaku guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dan teman-teman I1 semua. Saya mewakilkan kelompok 1 dan 3 ingin membahas tentang perkembangan Islam di Jepang dan Taiwan yang dibuat oleh Zidan Ibnu Habibi, Samil Ijaz Sibah, Muhammad Fikri, Muhammad Rizky Al-Faris, Muhammad Sayyid Farhan, dan juga Nazif Rizal Al-Fadil. Perkembangan Islam di Jepang. Jepang sudah ada sejak awal masuknya pasukan Ottoman Turki ke Jepang pada akhir abad ke-18. Dan Muslim Jepang pertama ialah Mitsutaro Takaoka yang berada di prefektur Kobe. Islam dalam bahasa Jepang adalah Itsura Mukyo. Lanjut. Hubungan Islam dengan Jepang ini masih terbilang belia jika dibandingkan hubungan agama ini dengan negara-negara yang lain di seluruh dunia. Tidak terdapat sebuah hitungan yang nyata tentang hubungan-hubungan antara agama Islam dengan Jepang atau cerita sejarah tentang Islam di Jepang melalui penyebaran agama, kecuali beberapa hubungan tersembunyi antara penduduk Jepang dengan orang-orang Muslim dari negara lain sebelum tahun 1868. Agama Islam diketahui untuk pertama kali oleh penduduk Jepang pada tahun 1877 sebagai sebagian pemikiran agama Barat, dan pada sekitar tahun itu kehidupan Nabi Muhammad diterjemah dalam bahasa Jepang. Ini membantu agama Islam menempatkan diri dalam pemikiran intelek orang Jepang, tetapi hanya sebagai satu pengetahuan dan pemikiran. Saat Perang Dunia Kedua, salah satu ledakan Islam dimulai oleh kelompok militer di Jepang melalui pendirian pusat-pusat studi untuk mengkaji Islam dan dunia Muslim. Pilot-pilot tempur Jepang yang pergi ke negara-negara Asia Tenggara sebagai tentara semasa Perang di Dunia Kedua diajarkan untuk mengucapkan La ilaha illallah. Digunakan kata pesawat-pesawat mereka ditembak jatuh di kawasan-kawasan ini supaya mereka tidak dibunuh. Sebuah pesawat Jepang telah dikatakan ditembak jatuh dan pilotnya diamankan oleh penduduk setempat. Apabila pilot itu mengucap kata-kata ajaib itu, mereka merasa terharu ketika penduduk-penduduk itu berubah sikap terhadapnya dan memperlakukannya dengan baik. Telah dikatakan bahwa pada waktu itu lebih dari 100 buah buku dan jurnal mengenai Islam telah diterbitkan di Jepang. Bagaimanapun, pusat-pusat pengkajian ini sama sekali tidak diketahui atau diurus oleh orang-orang Muslim, dan tujuannya bukan untuk penyebaran Islam. Tujuan yang sebenarnya adalah untuk menambah wawasan militer dengan pengetahuan yang diperlukan mengenai Islam dan orang-orang Muslim, karena terdapat komunitas-komunitas Muslim yang besar di kawasan-kawasan yang diduduki oleh Angkatan Militer Jepang di negara RRT dan Asia Tenggara. Oleh karena itu, dengan berakhirnya perang pada tahun 1945, pusat-pusat pengkajian itu menghilang sama sekali. Ada lagi satu ledakan Islam. Kali ini selepas krisis minyak 1973, media massa Jepang telah memberi penerbitan yang besar tentang dunia Muslim, dan khususnya kepada dunia Arab, akan pentingnya negara-negara ini terhadap ekonomi Jepang. Dengan penerbitan ini, banyak orang Jepang yang tidak mempunyai secuil pengetahuan tentang Islam mempunyai peluang untuk melihat rukun Islam kelima, haji di Mekah, dan serta untuk mendengar panggilan azan dan pembacaan Al-Quran. Selain itu, banyak orang Jepang yang memeluk Islam secara terang-terangan. Ketika itu, terdapat juga banyak upacara islamisasi massal yang terdiri dari berpuluh-puluh ribu orang. Bagaimanapun, selepas krisis minyak selesai, kebanyakan pemeluk Islam Jepang meninggalkan agama itu. Orang-orang Turki merupakan komunitas Muslim yang terbesar di Jepang hingga akhir-akhir ini. Pada masa kini, ketika Jepang menjadi salah satu tujuan pendidikan, usaha, dan wisata yang populer, banyaknya pekerja
pelajar, dan wisatawan Muslim turut mempengaruhi perkembangan Islam di sana. Militer Sato, Wakil Duta Besar untuk Indonesia, menyatakan di Jepang pada tahun 1930-an hanya ada 2 masjid, namun saat ini sudah terdapat lebih dari 100 masjid. Masyarakat Islam yang ada di Jepang paling banyak adalah orang Indonesia, kemudian orang Pakistan, Bangladesh, dan Iran. Pusat Islam dan Asosiasi Islam Jepang di Tokyo menjadi pusat studi Islam dan bahasa Arab bagi warga Jepang. Yang banyak menarik perhatian warga muda Jepang, saya percaya akumulasi dari berbagai usaha yang kecil seperti ini dapat memberi andil bagi dunia yang lebih damai. Populasi Muslim telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir karena pemerintah telah berusaha untuk menarik lebih banyak pekerja asing dan pelajar. Jumlah Muslim yang tinggal di Jepang meskipun kecil telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam dekade terakhir, dari 110.000 pada 2010 menjadi 230.000 pada akhir 2009. Menurut Tanade Hirofumi dari Universitas Waseda, populasi tersebut memasukkan 50.000 orang Jepang yang dikonversi ke Islam. Jepang memiliki lebih dari 110 masjid. Itu adalah perubahan yang disambut baik, kata Muhammad Tahir Abbas Khan, seorang profesor di APU dan kepala Asosiasi Muslim BEPU atau BMA pada tahun 2001 ketika dia pertama kali tiba dari Pakistan sebagai mahasiswa pasca sarjana. Hanya ada 24 masjid di negara itu dan tidak ada satupun di Kyushu. Secara umum, perkembangan memiliki banyak arti yang mana memiliki perbedaan antara satu yang dengan yang lainnya. Namun secara khusus, perkembangan adalah peningkatan atas apa yang kita miliki, suatu perubahan yang menjadikan semua itu lebih baik. Islam di Jepang terbilang masih sangat baru dibanding negara Asia lain. Islam dikenal paling akhir di negeri matahari terbit tersebut. Sekitar akhir abad ke-19, Jepang bersentuhan dengan agama Islam. Dari dulu, Jepang dikenal sebagai negara penganut agama Shinto dan Buddha. Perkembangan Islam di Jepang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah Muslim di Jepang mencapai 100.000 orang dan mereka memiliki 40 masjid untuk menunaikan ibadah dan keagamaan. Awal mula Islam masuk ke Jepang yaitu melalui perdagangan dan niaga. Banyak orang asing yang beragama Islam mulai berdatangan ke Jepang. Sudah sejak awal berdirinya negara Muslim, pertama sebagian besar adalah pelaut Melayu yang melayani kapal Belanda dan kapal Inggris. Saat ini pun Kobe menjadi salah satu metropolitan Jepang bersama Kyoto dan Osaka. Kobe menjadi saksi sejarah panjang Jepang, termasuk sejarah awal mula masuknya komunitas Muslim di Jepang. Muslimin Kobe bermula dari para imigran Turki Tartar yang tiba di Jepang di tengah berkecamuknya Perang Dunia Pertama. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan Islam di Taiwan. Islam di Taiwan adalah agama yang secara perlahan tumbuh dan dianut sekitar 0,3% penduduk Taiwan. Ada sekitar 60.000 Muslim di Taiwan dan 90% dari mereka beretnis Hui. Selain itu, ada lebih dari 180.000 pekerja Muslim asing yang bekerja di Taiwan dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, serta orang asing Muslim lainnya yang berasal dari lebih 30 negara. Per 2018, Taiwan memiliki 8 masjid dan yang terkenal adalah Masjid Agung Taipei, masjid tertua dan terbesar di Taiwan. Masuknya Islam ke Taiwan waktu itu masih bernama Pulau Formosa. Tidak lepas dari sejarah masuknya Islam ke negeri Tiongkok. Islam masuk ke Tiongkok melalui kawasan barat negeri itu. Bersamaan dengan kedatangan pedagang Muslim pada abad ke-7 Masehi,
yang kemudian menikahi perempuan setempat. Perkawinan mereka menghasilkan kelompok etnis baru di Tiongkok yang bernama etnis Hui. Hui itu sebab mula masyarakat Tiongkok biasa menyebut agama Islam dengan sebutan Hui Jiao, yang berarti agama Hui. Tapi belakangan masyarakat lebih terbiasa dengan sebutan Yisilan Jiao atau agama Islam. Di Tiongkok ada sekitar 20 juta beragama Islam. Sebagian di antara mereka kemudian berhijrah ke Taiwan pada abad ke-17 saat orang Muslim yang tinggal di provinsi Fujian yang berada di pesisir selatan Tiongkok bergabung dengan pasukan Koxingan atau Cheng Kung menyerbu Taiwan untuk mengusir pasukan Belanda yang menduduki pulau itu. Usai perang, sebagian pasukan Koxingan yang beragama Islam itu ada yang memilih menetap di Taiwan. Keturunan mereka kemudian menikahi dan berasimilasi dengan masyarakat setempat. Sebagian mereka ada yang tetap menjadi Muslim, sedangkan sebagian lain berpindah agama. Menurut Profesor Lian Yatang, dalam bukunya yang berjudul History of Taiwan 1918, meskipun mereka beragama Islam, orang Muslim yang menetap di Pulau Formosa itu tidak aktif menyebarkan agamanya. Mereka juga tidak membangun masjid di pulau tersebut. Gelombang kedua orang Muslim ke Taiwan berlangsung selama Perang Sipil Tiongkok pada abad ke-20. Pada saat itu, sekitar 20.000 tentara Muslim beserta keluarganya yang pro-partai nasionalis Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek ikut hijrah ke Taiwan pada tahun 1949 karena tidak sudi berada di Tiongkok daratan yang dikuasai Partai Komunis Tiongkok. Kebanyakan mereka adalah tentara dan pegawai negeri yang berasal dari provinsi Tiongkok, bagian selatan dan barat yang banyak dihuni oleh orang Islam, seperti Yunani, Xinjiang, Ningxiang, dan Gansu. Selama tahun 1950-an, kontak antara etnis Hui atau masyarakat Muslim dan etnis Han sangat terbatas karena perbedaan adat istiadat di antara mereka. Kebanyakan masyarakat Muslim lebih mengandalkan hubungan antar mereka sendiri melalui pertemuan komunitas mereka di sebuah rumah di Jalan Lisui. Namun ketika tahun 1960-an, kaum muslimin melihat kenyataan bahwa kembali ke Tiongkok daratan tidak lebih baik. Kontak dengan etnis Han jadi lebih sering, meski begitu interaksi dan saling bantu dengan sesama umat Islam tetap harus dijaga. Pada tahun 1980-an, umat Islam dari Myanmar dan Thailand bermigrasi ke Taiwan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka adalah keturunan tentara pro-nasionalis yang melarikan diri dari provinsi Yunani ketika kelompok komunis berhasil menguasai Tiongkok daratan. Saat ini ada sekitar 63.000 orang Taiwan yang beragama Islam, serta lebih dari 90.000 orang umat Muslim Indonesia yang menjadi pekerja di TKI di Taiwan. Sehingga saat ini, tahun 2007, ada sekitar 150.000 umat Islam di Taiwan. Meskipun perkembangan umat Islam di negeri ini sangat lambat, namun dilaporkan setiap tahun ada sekitar 100 orang Taiwan yang masuk Islam, terutama
karena menikah dengan pria muslim. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.